Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Bapak berdoa kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Perlu bapak ingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan. Dan yang paling penting, kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, hari ini bapak akan menjelaskan materi tentang karakteristik negara Malaysia. Mari anak-anakku, kita simak karakteristik negara Malaysia. Anak-anak bapak sekalian, mari kita lihat negara berikutnya, yaitu Malaysia. Yang pertama, identitas negara Malaysia. Nama resmi Federasi Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi, Cina, Tamil, Inggris. Agama Islam menjadi agama resmi, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Anak-anak sekalian, kamu amati betul-betul identitas negara Malaysia untuk menghemat waktu. Sudah anak-anak bapak sekalian? Kalau sudah, kita lanjutkan. Inilah peta wilayah Malaysia. Ya nak? Peta wilayah Malaysia. Ini dia, kamu amati. Sudah anak-anak bapak? Sudah diamati? Kalau sudah, kita lanjutkan keadaan alam negara Malaysia. Yang A, letak dan batas. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Adapun iklim di Malaysia, Malaysia memiliki iklim tropis. Selanjutnya anak-anak bapak sekalian, yang C yaitu bentang alam. Malaysia dibagi menjadi 2 daerah, yaitu Malaysia Barat yang terletak di Semenanjung Malaka atau Asia dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaya, terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan, yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Sedangkan Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Selanjutnya kita bahas yaitu penduduk. Tahun 2015, penduduk Malaysia berjumlah 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu 50% lebih kurang, Tiongkok lebih kurang 37%, India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Kepadatan penduduk Malaysia tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi.
50% penduduk Malaysia beragama Islam, disusul agama Buddha 12%, kepercayaan Tiongkok 7%, sisanya yaitu Kristen, Hindu, serta agama lainnya. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, di Malaysia dikenal hukum rajam, cambuk, dan hukum gantung bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita membahas perekonomian. Perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia. Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda di kawasan Asia Tenggara. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang minyak dan gas ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sumber daya alam. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai dari Malaysia. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda di kawasan Asia Tenggara dengan menerapkan kebijakan yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Inilah anak-anak karakteristik negara Malaysia. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini, mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.